ini adalah BIMTEK tentang pengelolaan ekonomi kreatif dan tata kelola desa wisata ya. Nah, kami dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ini adalah sebagai akademisi yang mendampingi desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, untuk bisa menjadi sebuah desa wisata itu ada banyak syarat sebetulnya ya. Bagaimana kesiapan desanya, bagaimana membuat pengembangan potensi wisatanya, bagaimana membuat produk unggulan, kemudian bagaimana tata kelola desanya itu sendiri, lalu bagaimana membuat produk-produk ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa tersebut. Gitu. Kalau karakter building ini, bagaimana cara kita merubah pola pikir masyarakat supaya lebih tahu desa wisata itu konsekuensinya apa, gitu ya. Jadi kepengen bisa jadi desa wisata, tentunya karakter masyarakatnya juga harus dirubah, gitu. Kemudian ada pelatihan tentang keuangan tadi, ya, standar keuangan. Kenapa penting gitu kan? Supaya masyarakat desa ini bisa memulai bagaimana membuat satu usaha kreatif dari rumah. Manakala desanya banyak dikunjungi tamu-tamu kan gitu. Terus ada lagi bagaimana membuat sebuah homestay di rumah. Kalau ada rumah yang kamarnya kosong, karena orang tuanya tinggal di situ, anaknya sudah keluar dari rumah gitu ya, ada kamar kosongnya bisa dimanfaatkan untuk tinggal tamu yang mau menginap, menikmati apa yang ada di desa, mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat desa, terus menikmati pemandangan alam yang ada di desa. Banyaklah sebetulnya ya. Nah itu, jadi bagaimana homestay itu yang baik bisa dikelola. Ya, contohnya di Cibuntu ini homestay kan sudah level ASEAN ya, dan desa wisatanya nomor 2 di Indonesia gitu. Artinya tata kelolanya baik, masyarakatnya juga ikut menunjang kegiatan desa wisata ini dan terus berkembang membenahi diri sampai bisa jadi desa mandiri gitu. Nah, ini yang sekarang ini ikut BIMTEK adalah desa-desa rintisan yang ada di Kabupaten Kuningan, karena kami sudah punya MOU dengan Kabupaten Kuningan. Nah, sekarang kita mencoba membangkitkan desa rintisan baru. Ada 5 desa ya di Kecamatan Pesawahan yang akan menjadi desa rintisan nantinya. Kalau kemarin dari hasil survei, potensinya luar biasa bagus dan ini tidak bisa ditemukan di tempat lain. Nah, kita sekarang masuk di BIMTEK supaya masyarakatnya bisa mulai berpikir, kalau desa saya mau jadi desa wisata, apa yang harus mulai dilakukan gitu. Nah, nanti malam ada pelatihan tentang pembuatan paket wisata. Nah, karena di Kecamatan Pesawahan ini kan desanya dekat-dekat ya, itu bisa sinergi jadi satu. Paket wisatanya bisa jadi satu, dengan satu harga komponen, masyarakat yang tamunya datang bisa berkeliling 5 desa. Nah, itu menjadi satu keunggulan gitu. Dan bisa saling support antara desa satu dengan desa lainnya. Besok ada demo masak dari chef-chef hotel gitu ya. Kenapa ada demo masak? Supaya orang desa juga wawasannya terbuka, bahwa tamu yang datang ini bukan orang lokal aja, tapi kita berharap mancanegara kan. Kalau tamu mancanegara itu syaratnya apa yang harus mereka ketahui, bagaimana cara menata mejanya, bagaimana memasak, kemudian udah pinter masak tapi penyajiannya kurang bagus gitu kan, gimana caranya menyajikan makanan supaya lebih menarik. Nah itu ya, jadi besok demo masaknya kita akan buat di depan bersama chef-chefnya. Ada makanan, ada juga mungkin makanan penutup ya, yang melengkapi sajian makan siang besok. Setelah itu baru kita adakan evaluasi antar dinas. Jadi kenapa potensi-potensi yang ada di desa wisata ini tidak bisa berkembang, tidak masuk ke tempat oleh-oleh, padahal potensinya begitu besar. Dan ini yang harus dijalankan oleh sektor-sektor lain, dinas-dinas lain, dan itu harus terkait supaya apa? Akan kembali lagi ke masyarakatnya itu sendiri. Jadi masyarakat percaya bahwa dengan adanya desa wisata, otomatis perekonomian mereka akan jadi lebih baik. Gak bisa, karena diaspora par ini kan istilahnya dia bisa menemukan potensi gitu ya, bisa mendampingi dari segi bagaimana mengemas
tempatnya, bagaimana menata tempatnya dengan baik. Tapi hasil dari produknya ini kan lintas sektor. Kayak contohnya siapa yang mau menyerap produk hasil home industrinya kalau bukan dari UMKM Kementerian Koperasi. Kemudian modal usahanya dapat dari mana kalau bukan dari BUMDes, dari Kementerian Koperasi kan. Terus untuk bisa oleh-oleh itu menjadi lebih bagus dan diminati oleh orang kan ada standar ya. Bisa masuk toko oleh-oleh pasti harus ada izin usaha. Nah, itu harus ada pembinaan gitu. Ini perlunya lintas sektor. Kami di pariwisata ini mendampingi gitu. Nah, dinas lain pun harus terlibat di situ. Jadi kalau kita mau mengangkat satu daerah nggak bisa cuma pariwisatanya aja, dinas lain nggak terpancing atau tidak punya andil di situ juga akan kalah terus artinya gitu kan. Dan insya Allah semangat terus Pak, kami insya Allah sangat semangat karena inilah salah satu kalau kita sebutnya adalah laboratorium hidup. Ya laboratorium ini kan diperlukan untuk kita bukan uji coba ya, tapi mengaplikasikan ilmu yang sudah kita punya supaya ilmu ini terus nambah, Begitu kita keluarkan ilmu ini, kita dapat ilmu baru lagi, ilmu baru dapat kita keluarkan lagi ke masyarakat kan itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini ataupun nanti tim berikutnya yang akan hadir untuk desa wisata yang lain-lain itu terus semangat gitu.